فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Air sudah ada? Sudah. Air sudah ada? Oh, belum mengalir airnya yang situ. Alhamdulillah. Sudah mulai datang. Kasihan yang situ belum ya? Iya ya. Jalur situ. Baik, kita kemana sekarang? Masih di muka surat 50 tentang mubtilatus shalah, perkara-perkara yang membatalkan salat. Qala hafidhahullahu taala al-khamis, perkara yang kelima, al-kalam al-khariju anha, ucapan yang di luar salat, muta'ammidan, dengan sengaja. Adapun di dalam sholat kita bicara, tapi bicara yang betul, subhana rabbiyal a'la, rabbi ghufirli, ini bicara juga, tapi bicara dengan Allah Ta'ala, ini tidak mengapa. Baik. Adapun kalau seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika membaca firman Allah Ta'ala, yaitu menukilkan ucapan Nabi Ibrahim, yarhamukallah, kemudian ucapan Nabi Isa, kemudian Rasulullah mengangkat tangan mengatakan Allahumma ummati ummati, kemudian menangis, ini tidak mengapa. Adapun kalau pembicaraan yang di luar sholat, ada tukang bakso lewat, bang beli bakso, sholatnya sah tak? Batal. Sholat bukan sedang beli bakso. Baik. Apalagi tambah-tambah tak payah pakai kubis bang, ya batal sholatnya. Yang keenam, ta'ammudu tarki ahadi arkaniha. Kalau ditanya dalilnya apa, tak boleh bicara dalam sholat. Di antaranya kalau dalam Al-Quran adalah keumuman firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan tenang. Maka tatkala turun ayat itu, para sahabat mengatakan umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang dari berbicara. Kalau dalam hadis ma'ruf, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami radhiyallahu anh, tatkala sedang sholat, lalu ada sahabat bersin mengatakan alhamdulillah. Ini kalam, tapi ini kalam dengan Allah, memuji Allah, tak masalah. Tahu-tahu Muawiyah menggunakan dalil yang umum, yaitu mengucapkan yarhamukallah. Ya jelas ini batal sholatnya, tapi dia tak tahu, dia tidak sengaja, yaitu dia belum tahu ilmunya tentang ini, maka dia dimaafkan. Di akhir hadisnya Nabi mengatakan inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama hiya tasbihu wa tahmid wa qiraatul Quran. Sesungguhnya sholat ini tidak layak di dalamnya ada sedikit sahaja dari ucapan manusia. Sholat itu hanyalah tasbih, tahmid, dan membaca Quran. Jadi kalau berbicara dengan orang lain dengan sengaja, maka ini batal. Kecuali kata para ulama, jika kalamnya itu masih berisi kalam-kalam Al-Quran. Misalkan apa? Misalkan ada orang mengetok pintu, Assalamualaikum, a'adkhul, boleh saya masuk? Sementara kita sedang sholat, tapi kita juga tahu ini teman ini orang baik, kasihan kalau nanti dia pergi. Maka kata para ulama mengatakan boleh kita niatnya membaca Quran, cuma orang yang di luar fahamnya diizinkan masuk. Berarti bilang apa? Aywa udkhuluha bisalam, itu boleh. Tapi jangan ditambah-tambah dzalika yaumul khulud. Kita belum di surga. Tapi secukupnya saja, secukupnya dengan niat membaca Quran. Baik. Seperti juga telah sahih diriwayatkan, ana terlupakan kalau tak salah,
oleh Al-Fasawi di dalam Al-Ma'rifah wa Tarikh, ana lupa sudah lama ya. Hadis asarnya sahih. Ketika Ali bin Abi Thalib sedang jadi imam di Kufah, tahu-tahu orang Khawarij memang mereka memberontak. Mereka menyalah-nyalahkan Ali. Maka ketika mereka mencaci maki Ali di luar sholat, mereka tidak sholat, entah gimana, mungkin jamaah sendiri. Maka Ali membaca apa? Inna wa'dallahi haqqa. Kemudian apa? Wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Jangan sekali-kali orang yang tidak yakin itu membuat engkau gentar atau khawatir. Nah, ini boleh karena tidak berniat mengajak mereka bicara. Niatnya tetap apa? Membaca Quran. Boleh saja yang seperti itu. Kemudian yang keenam, ta'ammudu tarki ahadi arkaniha. Sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat. Au ba'diha, meninggalkan ba'di wajibatiha, atau sebahagian dari kewajibannya. Kalau lupa, dimaafkan. Lebih baik sujud sahwi sehingga pahala tetap sempurna. Kalaupun tidak, ya tidak mengapa. Tapi pahala tidak sempurna. Cuma kalau sengaja, maka kebanyakan ulama mengatakan ini membatalkan sholat untuk yang kewajiban. Sebagian kewajiban ditinggalkan dengan sengaja. Baik. Adapun kalau rukun, kalau tidak sengaja dimaafkan dalam artian tidak dosa, tapi wajib apa? Melaksanakan rukun tadi. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau sengaja meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib, ini batal sholatnya. Kalau tidak sengaja, sementara itu rukun, dia tidak berdosa, tetapi dia wajib mengulang pelaksanaan rukun tadi. Kalau tidak, maka ya sholatnya tidak sah. Karena ini rukun. Adapun untuk yang wajib, kalau dia lupa, maka tidak dikerjakan, tidak mengapa. Tinggal apa? Sujud sahwi. Namanya lupa. Tinggal sujud sahwi. Yang ketujuh, ta'ammudus salami qoblal imam. Sengaja mengucapkan salam sebelum imam. Berarti apa? Masuk ke dalam mana itu ya? Istilahnya mendahului imam, itu batal sholatnya. Termasuk apa? Salam sebelum imam, ini sholatnya batal. Kecuali kalau sholat imam terlalu panjang. Mungkin apa? Imam baca Al-Baqarah, padahal ini sudah jam 12 malam, sholat Isya, seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Niatnya apa? Menghidupkan sunnah membaca panjang, tetapi sebagian sahabat dari Bani Sulaim kesulitan lah, sudah jam 12-an, yaitu tengah malam, sholat Isyanya baca Al-Baqarah. Jelas berat itu. Maka dia memutuskan sholatnya, kemudian dia sholat sendiri. Nah, Nabi tidak menyalahkan sahabat itu, tapi menyalahkan Mu'adz karena sholatnya terlalu panjang. Apa yang menjadi pembahasan kita, yaitu sengaja salam sebelum imam, ini sholatnya batal. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, al-ityan bima yunafi ahada syurutis sholah. Melakukan sesuatu, ityan si mendatangkan ya, ityan bi, mendatangkan sesuatu yang menafikan, meniadakan, yaitu bertentangan dengan salah satu dari syarat sholat. Contohnya apa? Kantiqadil wudu, seperti pembatal wudu. Melakukan pembatal wudu, yaitu apa? Mungkin kentut, ya sudah, wudu batal, sholat juga batal. Seperti dulu yang pernah diceritakan oleh Syekh Yahya, yang di suatu desa itu yang sholat cuma 3 orang, 1 imam 2 makmum. Ternyata sholat imamnya apa? Kentut. Tapi dia tetap sholat. Maka makmum pertama bilang, imam, bilang apa? Abtalta, Anda batal. Imamnya bilang qalil ini, cuma kentut sedikit ya. Nah, makmum yang kedua bilang, kilakuma batilan, kalian berdua batal sholatnya. Berarti yang batal berapa orang? 3. Semuanya bicara. Ya, imamnya yang memulai. Walaupun sedikit kentut, tidak harus kentut berapa itu 1 tan.
kentut sikit pun batal. Au kashful aurah, atau menyingkapkan aurat amdan dengan sengaja. Kalau tak sengaja ini lain pembahasannya. Baik. Au alinhiraful kasir, yaitu menyerang banyak, bil badannya, anil kiblah, dari kiblat. Salatnya tidak betul-betul menghadap kiblat. Padahal Al-Qur'an jelas mengatakan apa? Fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Hadapkanlah wajah kalian, maksudnya ya semua ya, bukan hanya wajah, ke arah Masjidil Haram. Nah, maka kalau dia memesong sedikit, menyimpang ke kanan atau ke kiri, kalau cuma sedikit ini dimaafkan. Nabi sudah mengatakan bainal masyriqi wal maghrib kiblah, antara barat dan timur itu kiblat, yaitu untuk penduduk Madinah dan sebagainya. Karena apa? Karena orang kesulitan, terutama di masa lampau belum diketahui adanya magnet atau apa. Baik, maka yang seperti itu, yang penting sudah usaha, maka dia dimaafkan kalau mesong dikit. Tapi kalau sengaja, walaupun sedikit saja, sudah tahu kiblat sana, tapi sengaja ke arah yang lain, sedikit saja itu batal. Baik, apalagi kalau banyak-banyak. Cuma masalahnya sedikit dan banyak itu berapa? Memang ini ijtihad. Ana tanyakan ke Syekhul Al-Qadhi Abdul Wahab Asy-Syamiri hafizahullah, bagaimana kalau tahu-tahu kiblat masjid yang lama itu memesong dari kiblat yang betul setelah pakai alat yang modern, alat apa itu, entah alat apa itu, GPS kah apa tak tahu, mungkin 5 atau 10 derajat, apakah boleh? Kata beliau tak mengapa, kalau cuma 10 derajat itu masih tidak mengapa, cuma sedikit saja. Cuma kalau banyak-banyak ya memang dikatakan tidak menghadap kiblat nanti. Li ghairi darurah, tanpa ada darurah. Adapun kalau darurah contohnya apa? Yaitu membunuh apa kemarin tuh misalkan ular, ya jelas kadang ular ke sana kemari, susah untuk kita selalu menghadap ke arah Ka'bah. Maka ini dimaafkan, namanya sedang melawan penjahat, melawan musuh. Demikian pula dalam situasi perang. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, kalau kalian takut, yaitu suasananya sangat menyusahkan, hatta untuk sholat khauf biasa pun susah, maka tetap kalian sholat walaupun dengan jalan kaki atau dengan berkendara, walaupun sambil apa tangannya entah gimana menangkis pedang atau apa misalkan, boleh, tidak masalah, walaupun badan harus menyerong ke kanan ke kiri karena darurah. Itu kalau kita memilih tetap sholat di waktunya, tapi boleh nanti sholatnya diakhirkan karena situasi yang terlalu cemas, itu boleh. Untuk perang-perang itu. Ini yang dimaksudkan li ghairi darurah. Adapun kalau darurah yang seperti itu dimaafkan. Seperti kata para ulama, kalau kita naik di bus, sementara pemandu busnya itu orang fasik, tak mau berhenti untuk sholat, jalan terus berjam-jam kendaraannya, duhur tidak berhenti, asar tidak berhenti. Kalau kita minta tolong henti dulu, kita sholat di mana? Katanya Anda boleh turun, tapi Anda akan ditinggal. Wah, susah lagi. Udahlah, duit kita terbatas. Nah, seperti itu boleh sholat di atas kendaraan walaupun mungkin arahnya jadi berubah-ubah kendaraannya itu. Demikian pula di atas kapal, kadang ke kanan ke kiri, ini dimaafkan, tidak mengapa. Bukan karena sengaja-sengaja menghadap ke selain kiblat. Baik, tamarin, perlatihan. Awalan udkur arba'atan min mubtilatis shalah. Sebutkan 4 dari pembatal sholat. Masing-masing nyebut 1. Apa itu? Makan apa? Apa? Makan gula-gula getah. Gula-gula getah. Kalau makan leci kan? Sama aja kan? Sama aja. Cuma maksudnya adalah makan dan minum atau termasuk juga apa? Mengunyah-ngunyah walaupun tidak ditelan. Mengunyah-ngunyah. Itu juga karena ini bukan keadaan sholat. Kalau mengunyah banyak-banyak. Baik. Ada lagi, apa lagi? Tertawa. Ada lagi? Siapa? Siapa? Naufal. Iya, melakukan pembatal wudhu. Apa lagi? Ada lagi? Apa? Ya, bicara dengan sesuatu yang tidak terkait dengan sholat. Baik. Ada lagi tak? Ada siapa namanya? Lupa. 4 ada lagi? Salam sebelum imam. Noaim, ada lagi tak?
pembatal sholat di situ. Kan sudah habis. Masih ada kok. Bakia wahid. Jumpa atau baca. Alkitab maujud. Buku ada. Ada. Oh, belum ada. Dia apa coba? Gerak banyak. Oh, gerak belum tadi gerak. Gerak yang banyak, yang susul menyusul, yang tidak terkait dengan sholat. Ada lagi? Iya, yaitu apa? Membuka aurat dengan sengaja. Perkara-perkara yang terkait dengan syarat sah sholat. Ada lagi? Yang keras apa? Ta'amudu ziyadati. Ayo. Sengaja apa? Sengaja menambah-nambah suatu rukun dalam sholat. Ada lagi tak? Iya, sengaja apa? Menyerong, beranjak, apa? Istilahnya menganjak dari arah kiblat dengan derajat yang banyak. Ada lagi? Ada lagi yang belum disebut? Ada lagi? Sengaja meninggalkan salah satu rukun atau salah satu kewajiban. Baik. Kemudian yang berikutnya sanian, alamata sahih amamal ibaratis sahihah. Tanda benar di hadapan ungkapan yang benar, wa alamata khata amamal ibaratil khati'ah. Di hadapan tulisan atau kalimat yang keliru. Min mubtilatis sholat, termasuk dari pembatal sholat, ta'amudu ziyadati ruknin min rakaah. Betul atau tidak betul? Sengaja menambah satu rukun atau satu rakaat membatalkan sholat. Betul atau tidak betul? Nah, betul. Toyib. Yang kedua, al-harakatul yasirah, gerakan sikit. Gerakan sikit membatalkan sholat. Betul atau tidak betul? Tak betul. Yang betul apa? Boleh gerakan sedikit. Orang perlu ini, perlu itu sesuai keperluan. Nafas pun gerak kan juga, nafas, kedip-kedip mata juga. Atau mungkin apa? Gatal kepala, ya udah garuk sedikit, tidak mengapa. Ya Allah. Yang keempat, al-kalamul khariju anha, ucapan yang di luar sholat. Sahabat sekarang Ismail membatalkan sholat. Wasohi. Nomor berapa? 5. Intiqadul wudu, yaitu melakukan pembatal wudu. Ya. Sahih. Kemudian aklul luban. Memakan luban sih gula-gula sih ya biasanya ya. Gula-gula atau yaitu chewing gum dipanggil luban. Sahih. Sama aja makan ini makan itu. Ini pembatal wudu, pembatal sholat afwan. Sekarang adarsu, ini murajaah. Besok insya Allah, wallahu a'lam. Ya rahmukallah. Oh, yang malzamah fikih habis ya. Berarti belum dapat ya? Oh, berarti gimana? Apa? Mungkin abinya boleh nyetakkan lagi untuk berapa orang? Dulu harganya berapakah ini? 7 kah berapa dulu? Mabadik fikih. Lupa.